Bab 382. Lubang hitam ruang hampa. Ini adalah dunia yang gelap. Pada pandangan pertama, penuh dengan kegelapan, 5 jari pun tidak terlihat, tidak ada sedikit pun cahaya bintang, tidak ada energi kehidupan, tidak ada suara, gelap gulita, sunyi mematikan, tak terbatas dan tidak berujung, sangat sunyi. Puff. Pada saat ini, pusaran muncul, dan sosok berdarah meluncur keluar dari pusaran. Orang ini, tentu saja, adalah Harley Ye. Mungkin karena pertama kali menampilkan keabadian surgawi pada dirinya sendiri, dia hampir jatuh ke tanah begitu dia keluar. Setelah berdiri dengan stabil, dia mengalihkan perhatiannya ke dunia gelap gulita di depannya. Bahkan dengan kemampuan mata keabadiannya, dia tidak bisa menembus dunia yang gelap ini. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan. Kakek naga, apakah ini lubang hitam ruang hampa? Tanpa sadar, Harley Ye mulai memanggil naga kuno mistik. Namun, setelah waktu yang cukup lama, dia tidak mendengar suara gema. Kakek naga. Harley Ye memanggil lagi. Tapi, tetap tidak ada respons. Baru kemudian Harley Ye menemukan bahwa hubungan antara tubuh asli dan 9 tubuh bayangan telah terputus. Lubang hitam ruang hampa benar-benar bisa memutuskan hubungan antara tubuh asli dan tubuh bayangan. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Harley Ye membuka mulutnya dan menelan air ludah tanpa sadar, karena dunia gelap ini begitu menakutkan. Tempat yang terlihat semuanya adalah kegelapan, dan kesunyian itu juga sangat menakutkan. Segera, dia menggunakan kesadarannya, menyelidiki tanpa batas ke satu arah. Namun, setelah 3 atau 5 menit, dia dengan enggan menarik kembali kesadarannya. Dimanapun kesadarannya berlalu, semuanya hitam, tidak ada cahaya, tidak ada kehidupan, tidak ada batas, dan sangat sunyi. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini walaupun hanya sebentar saja. Harley Ye langsung menggigil. Segera, dia menutup mata kirinya dan ingin menggunakan keabadian surgawi pada dirinya lagi. Tentu saja, sebelum dia menampilkan teknik rahasia ini, dia memuntahkan seteguk darah. Rasa sakit yang menyengat di mata kirinya membuat lautan surgawi mengaum, dan darah hitam meluap dari sudut matanya. Sial, kekuatan pupil mata belum pulih. Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya. Dipikir-pikir benar juga, dia pertama kali menggunakan amaterasu, kemudian menggunakan lagi keabadian surgawi. Perbedaan waktu antara depan dan belakang kurang dari 1 menit. Dia mengonsumsi terlalu banyak kekuatan pupil mata, dan tidak dapat menggunakan keabadian surgawi lagi. Pulihkan luka dulu. Harley Ye segera duduk dengan kaki disilangkan. Lubang hitam ruang hampa ini sangat aneh. Tidak ada batas atas dan batas bawah, tidak ada batasan ke segala arah, dan tidak ada daratan. Dan dia mengapung begitu saja di sana. Pelindung. Niat pikiran Harley Ye tergerak, memanggil keluar api spiritual dan petir surgawi, dan bahkan pupetnya, Jeanne juga keluar. Tak lama kemudian, api spiritual berubah menjadi inkarnasi api spiritual, petir surgawi berubah menjadi inkarnasi petir surgawi, hanya pupet Jeanne yang seperti sebatang kayu diam di tempat. Mereka bertiga mengelilingi Harley Ye di tengah. Tiba-tiba, Harley Ye merasa sedikit lebih aman. Inkarnasi api spiritual dan inkarnasi petir surgawi memutar kepala mereka seperti drum bergelombang, dengan penasaran melihat lubang hitam ruang hampa ini, terutama inkarnasi api spiritual. Melihat lubang hitam ruang hampa ini langsung menggaruk kepalanya, ada jejak kebingungan di matanya. Di sini, pupet Jeanne berdiri diam, sementara inkarnasi api spiritual dan inkarnasi petir surgawi menatap ke segala arah, kedua matanya yang kosong memancarkan cahaya spiritual setitik debu. Krak, krak. Segera, suara tulang bertabrakan terdengar di dalam tubuh Harley Ye.
Sekarang tubuhnya sudah hancur di bawah kehancuran terus-menerus, sebagian besar tulang dan meridian telah rusak. Untungnya, dia memiliki metode rahasia pelatihan tubuh barbar yang begitu mendominasi untuk memulihkan cedera, jika tidak, tangan dan kaki sudah tidak berguna. Sekte Hang Yue, Puncak Gadis Giok. Di hutan bambu kecil, Fen Sichu dan Len Sichu berdiri di depan sebuah makam kecil, dengan lembut membelai batu nisan. Makam ini dibangun saat Rido membunuh Harley. Setelah pertandingan 3 sekte, mereka ingin menghancurkan makam itu, tetapi dihentikan oleh Harley. Dia bilang, mungkin suatu hari akan berguna. Sekarang, memang berguna. Harley sudah mati, bahkan tubuhnya telah dicuri, hanya menyisakan kuburan yang dingin. Aku ingin pergi mencarinya. 2 garis air mata mengalir di pipi Len Sichu, ekspresinya sangat sedih. Dan juga Ranisi. Mata indah Fen Sichu juga dipenuhi kabut air, yang mengembun menjadi es di bawah sinar bulan. Lensi, kamu cari di Nanchu. Aku akan pergi ke Beichu. Walaupun mencari di seluruh dunia, juga harus menemukan mereka. Saat Harley menghembus napas keruh panjang, dia perlahan membuka kedua matanya. Setelah hampir 3 hari penyembuhan, bekas luka di tubuhnya telah hilang, dan tulang yang patah serta meridian telah terhubung. Hoa! Meregangkan tubuhnya dengan ganas, Harley berbalik dan melompat, kemudian melihat lubang hitam ruang hampa. Pemulihan kekuatan pupil mata keabadian membutuhkan waktu, mau tidak berkeliling di sini. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berani berkeliaran sesuka hati. Naga kuno mistik pernah bilang lubang hitam ruang hampa ini penuh dengan lubang, jika tidak hati-hati akan jatuh. Namun, dia tetap mengeluarkan belasan manik-manik spiritual, mengangkat kakinya, sambil menggunakan kesadarannya di sepanjang jalan untuk mendeteksi dunia. Di lubang hitam ruang hampa ini, dalam hal siang dan malam, semuanya hanya hitam kelam. Harley berjalan sangat lambat dan hati-hati, tidak berani ceroboh. Tidak tahu kapan, dia berhenti sejenak, matanya sedikit menyipit, melihat ke depan, ada cahaya redup. Dan saat melihat dengan cermat, dia menyadari itu adalah tengkorak yang tergantung di sana. Mengernyitkan alisnya, Harley tidak mendekat dan melanjutkan ke depan. Setelah berjalan jauh, sesekali dia melihat 1 atau 2 tulang. Dilihat dari bentuknya, itu adalah tulang manusia. Sepertinya, semua orang-orang ini terjebak dalam lubang hitam ruang hampa. Harley menyentuh dagunya, hanya saja tidak tahu dari zaman apa mereka. Kakek naga, aku mulai mengerti apa yang kamu katakan. Tidak ada energi spiritual di sini, yang ada hanya kegelapan tanpa batas. Jika tidak beruntung dan terjerat masuk, sebagian besar dari mereka akan bertahan sampai mati sampai titik darah terakhir dan elemen usia terakhir terkuras habis. Harley bergumam pada diri sendiri sepanjang jalan, benar-benar menyadari kengerian lubang hitam ruang hampa ini. Tidak peduli seberapa kuat kamu, meskipun ada tambang batu spiritual di sekitar yang terus-menerus mengisi ulang sumber daya, pada akhirnya akan ada hari di mana akan habis, dan semuanya tidak akan sebanding dengan perubahan lubang hitam ruang hampa ini. Yang paling penting adalah tidak ada kehidupan di sini, tidak ada makhluk hidup, di jalan terkuras sedikit demi sedikit, masih harus merasakan kesepian di tahun-tahun itu. Saat berjalan, Harley melihat cahaya lagi, dan itu adalah cahaya berwarna darah. Tanpa sadar, dia menyipitkan matanya sedikit lagi, melalui kegelapan yang tak berujung, dia melihat apa yang bersinar itu. Itu seharusnya segumpal cairan, lebih tepatnya, segumpal darah, seukuran buah ceri. Wong. Entah kenapa, saat melihat massa darah, Harley merasa bahwa darahnya mendidih dan gemetar, seperti api yang menyala. Woho!
Yang lebih aneh lagi adalah segumpal kecil darah juga bergetar, memancarkan cahaya sihir. Saat bergetar, ada suara hantu yang melolong, dan sisi sekitarnya bahkan lebih bergejolak, haus darah dan kekerasan. Darah iblis. Seberkas cahaya tajam melintas di mata Harley sesaat. Bersambung. Bab 383. Demonisasi. Darah iblis. Di lubang hitam ruang hampa, mata Harley penuh cahaya, menatap segumpal kecil darah iblis. Dia sangat akrab dengan darah iblis itu, karena dia pernah secara tidak sengaja menelan setetes, dan karena inilah, tubuhnya ada darah iblis, dan karena ini juga, dia bisa menggunakannya kekuatan jalan iblis. Tanpa sadar, napas Harley sedikit pendek. Dia tahu betul kekuatan jalan iblis, sebelumnya dia hanya menelan setetes, tapi setelah demonisasi, kekuatan tempurnya bisa melambung tinggi. Tapi sekarang, darah iblis seukuran buah ceri, jika dihitung secara terpisah, setidaknya ada puluhan tetes. Jika menelan semuanya, peningkatan kekuatannya akan lebih menakutkan. Apalagi elemen agung yang terkandung dalam darah iblis, pasti meningkatkan kultivasinya, karena saat berada di pasar gelap dunia hantu, setetes darah iblis bisa meningkatkan kekuatan kultivasinya hingga beberapa alam kecil. Karena kalian telah menjadi iblis, maka aku jadi iblis saja. Kilatan cahaya melintas di mata Harley. Segera, niat pikirannya bergerak, asap biru keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi tubuh inkarnasinya. Lubang hitam ruang hampa ini penuh dengan bahaya, dia secara alami tidak akan pergi secara pribadi. Dia sudah terbiasa berhati-hati. Demi keselamatan, mengandalkan tubuh satunya lagi pergi ke sana adalah pilihan yang tepat. Adapun Puppet Jane, dia benar-benar sedikit enggan. Jika terjadi sesuatu, dia akan merasa sangat sedih. Segera, tubuh inkarnasi berjalan dengan 3 manik-manik spiritual yang menerangi. Sambil berjalan, dia tidak lupa melihat-lihat sekitar. Dan di sini, Harley juga berbalik, mengeluarkan pedang Cixiao, selalu siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Benar saja, tubuh inkarnasinya dalam kondisi hanya berjarak belasan kaki dari darah iblis. Dia dengan jelas melihat bahwa tubuhnya sedang berjuang, dan setiap langkah terasa sangat sulit. Gravitasi yang begitu kuat, Harley sedikit menyipitkan matanya, alisnya berkerut. Melalui tubuh inkarnasi, dia bisa merasakan gravitasi darah iblis dalam radius belasan meter telah meningkat secara signifikan. Krak, krak. Tak lama kemudian, 3 manik-manik spiritual yang tergantung di kepala tubuh inkarnasi hancur begitu saja, dan dengan pecahnya manik-manik spiritual, tubuh inkarnasi juga berhenti, kedua kakinya gemetar, dan tubuh inkarnasi langsung tertekan hingga pinggangnya lurus. Semakin dekat dengan darah iblis itu, semakin kuat gravitasinya. Harley melihat petunjuknya. Gravitasi yang ditanggung tubuh inkarnasi sekarang memiliki berat setidaknya 50.000 pounds. Tidak hanya itu, dia juga dengan jelas merasakan kekuatan spiritual dalam tubuh inkarnasi ditekan kembali ke lautan diafragma. Meskipun ingin memadatkan armor astral bawaan juga tidak bisa, dia yakin tubuh inkarnasi belum tiba di samping darah iblis pasti sudah hancur. Tahan. Harley mendengus ringan, kemudian darahnya melonjak, dia mentransmisikan kekuatan spiritual ke tubuh bayangan, membantunya memadatkan armor astral bawaan, dan lapisan demi lapisan ini membungkus erat tubuh inkarnasi dari atas sampai ke bawah. Ada Harley yang berbagi berat, tekanan pada tubuh inkarnasi tiba-tiba turun, dan tiba-tiba melangkah sejauh 1 atau 2 kaki. Pada saat ini, jarak ke segumpalan darah iblis itu hanya 4 atau 5 meter. Sialan. Harley marah sampai wajah memerah. Meskipun melawan bersama dengan tubuh inkarnasi,
itu juga membuat dia tidak menahannya lagi, karena gravitasi hampir meningkat dari 50.000 pound menjadi 100.000 pound. Jika terus melangkah ke depan, akan semakin berat. Tolong. Harley Ye buru-buru berkata. Segera, inkarnasi api spiritual dan inkarnasi petir surgawi bergerak satu demi satu. Keduanya meletakkan telapak tangan di bahu Harley Ye, sementara puppet Jeanne juga bergerak. Kedua tangan giok dilekatkan pada punggung Harley Ye untuk menanamkan kekuatan spiritual. Dengan bantuan mereka, armor astral bawaan di tubuh inkarnasi yang sudah runtuh sekali lagi memadat. Dengan erangan teredam dari tubuh itu, dia melangkah keluar hampir 10 kaki, dan hanya berjarak 2 kaki dari gumpalan darah iblis. Tetapi jarak 2 kaki ini sulit dilewati seperti parit, karena gravitasi telah naik menjadi 150.000 pound. Omong kosong. Harley Ye mengutuk diam-diam. Hoam. Saat auman naga terdengar, jiwa naga dari leluhur pil dan lautan kesadaran berlari keluar dan berputar di sekitar Harley Ye. Segera, tekanan pada tubuh inkarnasi turun drastis, tiba-tiba melangkah keluar 1 kaki lebih. 1 kaki ini membuat dia setengah berlutut ke tanah, tapi kali ini dia bisa menjangkau dan menyentuh darah iblis. Percepat, Harley Ye memarahi, aku sudah tidak tahan lagi. Tubuh inkarnasi tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya dengan susah payah, meraih darah iblis di tangannya, kemudian mundur dengan susah payah. Lebih mudah mundur daripada maju. Di bawah pembagian beban bersama Harley Ye dan yang lainnya, dia cukup beruntung untuk membawa kembali darah iblis. Kemudian semuanya berubah menjadi kepulan asap biru dan menghilang di depan Harley Ye. Harley Ye terengah-engah, wajahnya masih pucat, dahinya bercucuran keringat. Lubang hitam ruang hampa ini benar-benar penuh dengan lubang. Harley Ye mendecakkan lidahnya, dia masih sedikit takut. Jika sebelumnya saat dia menggunakan keabadian surgawi untuk memasuki lubang hitam raung hampa ini, dan kebetulan jatuh ke dalam gravitasi yang menakutkan, takutnya dia akan hancur berkeping-keping di tempat. Tidak heran kakek naga tidak begitu setuju menggunakan keabadian surgawi pada diriku sendiri. Harley Ye mengerang, hanya di sekitar gravitasi. Jika menemukan tempat kacau lainnya, akibatnya tidak akan jauh lebih baik. Sepertinya di masa depan, kecuali itu adalah pilihan terakhir, maka tidak boleh menggunakan keabadian surgawi pada diri sendiri. Ini terlalu menakutkan. Setelah 3 atau 5 menit istirahat, Harley Ye pulih. Dia membuka telapak tangannya dan melihat darah iblis yang mengambang di telapak tangannya. Karena keberadaannya, darah di tubuhnya mulai mendidih lagi, seolah-olah akan terbakar. Menarik napas dalam-dalam, Harley Ye menelan gumpalan darah iblis ke dalam mulutnya langsung. Darah iblis memasuki tubuh dan segera meleleh, mengalir ke meridian utama Harley Ye dan menyatu dengan darahnya. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa keras dan haus darah mengamuk di dalam tubuhnya. Harley Ye mengerang dan berlutut di tanah, memegang kepalanya dengan tangannya dan mengaum. Lautan diafragma dan lautan kesadaran bergelombang dan bergejolak. Woho! Segera, suara melolong seperti hantu terdengar, sangat melengking. Darah yang agung mulai bergejolak di dalam tubuh Harley Ye, terbakar seperti api. Energi iblis yang bergulir membentuk lingkaran, dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian, pola iblis muncul di antara alis Harley Ye dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pola iblis kali ini lebih mencolok dan jelas dari pola iblis yang menjulang sebelumnya, seperti ukiran. Berikutnya adalah rambut putih Harley Ye, berubah menjadi hitam, kemudian berubah dari hitam menjadi merah darah, dan matanya juga menjadi merah darah, penuh kegilaan dan cahaya haus darah.
Seolah-olah ada sesuatu yang rusak dalam kegelapan. Tingkat kultivasi Harley Ye langsung dari tingkat kedua alam Zen yang ke tingkat ketiga. Segera, kultivasi di alam Zen yang tingkat ketiganya menembus 3 tingkat, menerobos 3 tingkat berturut-turut dan mencapai tingkat ke-6. Jangan khawatir, masih belum selesai. Begitu kultivasinya mencapai tingkat ke-6, kekuatan jalan iblis di tubuhnya melonjak dan berguling. Alam kultivasi yang baru saja tenang tiba-tiba menghancurkan ketiga tingkat dan langsung menerobos sampai ke alam Zen yang tingkat ke-9. Pada titik ini, tingkat kultivasinya maju untuk berhenti. Setelah menembus 7 tingkat berturut-turut, kekuatan agung membuat Harley Ye mengaum di langit. Raungan itu sangat jelas di ruang yang gelap dan sunyi. Ada raungan, tapi tidak ada gema. Bersambung. Bab 384, kata. Diam-diam, Harley Ye duduk dengan kaki disilangkan. Tingkat kultivasi naik 7 tingkat berturut-turut, kemajuannya terlalu cepat, dia perlu mengkonsolidasikan tingkat kultivasi. Dan saat dia duduk dengan kaki disilangkan, tas penyimpanan terbang keluar dari lengannya, kemudian pecah, potongan-potongan batu spiritual berubah menjadi abu terbang di sekitar tubuhnya, dan energi spiritual di batu-batu spiritual semuanya tercurah ke dalam tubuh Harley Ye. Krak, krak. Saat potongan-potongan batu spiritual hancur, energi spiritual yang bergejolak membentuk pusaran senjata spiritual yang mengalir masuk melalui pori-pori Harley Ye. Pada saat ini, tubuh Harley Ye seperti jurang maut. Setelah batu spiritual pecah, kemudian dengan ganas menelan energi spiritual. Namun, karena dia ingin mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya, dia benar-benar berkorban kali ini. Batu spiritual yang hancur berkeping-keping dan bertumpuk, semuanya adalah uang. Jika dihitung, ada sebanyak beberapa juta. Entah berapa lama berlalu, energi iblis yang mengelilingi Harley Ye dan memadat di tubuhnya. Rambut panjangnya juga memudar dari warna merah darah dan berubah menjadi hitam pekat, karena tingkat kultivasinya telah mencapai alam Zen Yang, dan elemen usia juga ikut meningkat. Jadi untuk masalah elemen usia, tidak lagi menjadi masalah untuk saat ini. Diam-diam, dia jatuh ke dalam keadaan meditasi, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi tidak bergerak sama sekali. Beicu, keluarga bangsawan Haotian. Di aula utama, Fen Shichu berdiri di sana dengan tenang, dengan ekspresi pedih dan sangat kesepian. Maaf, aku tidak bisa melindungi tubuh fisiknya, tetapi aku akan mencarinya jika tubuh fisiknya masih ada, walaupun di ujung dunia. Ini mungkin takdirnya. Di aula, suara Andrian Haotian serak dan matanya penuh kesedihan. Saat berbicara, ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya, seolah-olah terluka. Aku akan datang lagi. Fen Shichu berbalik dan berjalan keluar dari aula seperti embusan angin. Harley Ye duduk selama 9 hari, tidak ada batu spiritual di tas penyimpanan, dan bahkan pil spiritual sudah banyak habis. Untungnya, dengan bantuan jutaan batu spiritual dan banyak pil spiritual, kultivasinya sepenuhnya terkonsolidasi di alam Zen yang tingkat ke-9. Kemajuan pesat kali ini, bahkan dia sendiri pun tidak menduganya. Saat seteguk udara keruh dimuntahkan untuk waktu yang lama, dia membuka matanya, terlihat 2 semburan kejutan yang tampaknya cukup besar. Sekarang, matanya menjadi sedikit berbeda, meskipun lebih terkendali. Kadang-kadang ada cahaya iblis, kadang-kadang juga menunjukkan tampilan yang kejam dan haus darah, seolah-olah semuanya tidak stabil. Hoa! Dia meregangkan tubuhnya dengan kasar, lalu berbalik dan melompat, merasakan kekuatan agung di tubuhnya. Senyum ceria muncul di sudut mulutnya.
Kekuatan pupil mata keabadian telah pulih, saatnya untuk pergi. Menarik napas dalam-dalam, Harley melirik dunia yang gelap gulita ini, tetapi tidak berniat menginjakkan kaki di sini, karena terlalu berbahaya. Segera, dia mengeluarkan belati dari lengan bajunya, mengangkat rambut hitamnya yang terkulai. Kakak seperguruan Serena Xiao, adik seperguruan akan mengikuti teladanmu. Setelah mengatakan itu, Harley memegang belati di tangannya dan mendekati dahi kirinya. Kata ini akan mengingatkan aku bahwa aku membawa dendam kebencian. Rani Si, negara C, 8.000 jiwa spiritual, Zenyi, Moreno G, Sekte Zheng Yang, keluarga Qi, Sekte Qin Yun, keluarga Wang, Master Lin Zhen. Harley mengukir dengan sangat lambat. Setiap goresan pisau, darah akan mengalir di wajahnya, tetapi dari awal hingga akhir, ekspresinya sangat tenang. Ini adalah kata dendam, sangat mengejutkan jika dilihat. Dia memang meniru Serena Xiao. Baru pada saat Rani Si meninggal, dia benar-benar memahami niat hati Serena Xiao. Itu adalah dendam kebencian. Agar tidak lupa, agar bisa mengingat selamanya, dia tidak ragu untuk melukai diri sendiri dan menghancurkan penampilan cantiknya. Sekarang, Harley juga dalam niat hati yang sama. Kata dendam ini akan mengingatkannya bahwa dia memiliki dendam kebencian yang mendalam di lautan darah. Meninggalkan lubang hitam ruang hampa ini, yang akan dia lalui adalah jalan yang diaspal dengan darah dan tulang. Setelah mengukir kata dendam, dia mengeluarkan topeng hantu yang rusak dari lengan bajunya dan meletakkannya di wajahnya, dan hanya mengekspos kata dendam yang berdarah. Keabadian surgawi, buka. Dengan munculnya pusaran surgawi, dia masuk ke dalamnya dan menghilang ke dalam lubang hitam ruang hampa dalam sekejap mata. Saat muncul lagi, itu di pegunungan. Begitu Harley keluar, naga kuno mistik yang terbaring malas di sana, mengangkat kepalanya dan menatap 9 tubuh bayangan Harley, seolah-olah bisa melihat Harley di hutan. Kamu akhirnya keluar. Naga kuno mistik buru-buru berkata, kupikir kamu tersesat di dalam. Hampir sesat, Harley melihat sekeliling. Meskipun gelap malam, apa yang dilihatnya adalah pegunungan hijau dan air hijau, langit berbintang, dan bisa mendengar kicau burung. Semua ini, dibandingkan dengan lubang hitam ruang hampa yang gelap, sunyi, mematikan, dan tak terbatas, benar-benar sangat indah. Di luar lebih baik, Harley dengan rakus menghirup udara segar. Alam Zen yang tingkat ke-9. Naga kuno mistik terkejut, tidak sampai setengah bulan, kamu berbuat curang, kan? Kenapa kamu mengukir kata dendam di dahimu, apakah bosan? Kakek naga. Harley langsung mengabaikan pertanyaan naga kuno mistik, tetapi bertanya dengan curiga, aku ingat aku masuk lubang hitam ruang hampa melalui celah ruang hampa. Setelah keluar, kenapa bisa di sini? Bukankah masuk dari mana, lalu keluarnya akan tetap berada di tempat asal? Secara umum, dari mana kamu masuk, disitulah kamu setelah keluar. Tetapi premis adalah kamu harus berdiri diam setelah memasuki lubang hitam ruang hampa. Tetapi jika kamu bergerak di lubang hitam ruang angkasa, meskipun itu hanya langkah kecil, maka saat kamu keluar, kamu tidak akan berada di tempat yang sama. Itu relatif, mengerti tidak? Ternyata begitu. Harley menyentuh dagunya, lalu jika bergerak selangkah ke timur di lubang hitam ruang hampa, setelah keluar, aku juga akan mengambil langkah ke timur dari tempatku berada, kan? Benar. Naga kuno mistik membelai janggut naga. Namun, kali ini kamu adalah pengecualian. Kali ini adalah pengecualian. Apa kamu tahu di mana kamu sekarang? Naga kuno mistik memandang 9 tubuh bayangan Harley dengan penuh minat. Tidak tahu, Harley berkata, tidak lupa melihat sekeliling, dia yakin dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku juga tidak tahu. Naga kuno mistik mengangkat bahu,
tetapi kamu bisa memperkirakan jarak melalui hubungan antara tubuh asli dan tubuh bayangan. Aku mengerti. Harley Ye mengangguk, memejamkan mata sedikit, kemudian menjalin hubungan dengan tubuh bayangan, menenangkan persepsinya. Segera, dia tiba-tiba membuka matanya, ekspresi wajahnya berubah. Sekte Zeng yang arah utara, 8 juta mil. Bodoh. Mulut Harley Ye berkedut keras, aku jelas-jelas masih di Nanchu saat masuk ke lubang hitam ruang hampa. Kenapa saat keluar malah berada di Beichu, dan itu masih sangat dekat dengan titik utara Beichu. Bicara sampai di sini, Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan curiga. Ini berbeda dari apa yang kamu katakan tadi. Aku telah bergerak kurang dari 30.000 kaki di lubang hitam ruang hampa. Bagaimana bisa setelah aku keluar, jarak dari tempat sebelumnya itu 8 juta mil. Itulah mengapa aku bilang kali ini adalah pengecualian. Naga kuno mistik tersenyum santai, alasannya adalah karena kamu masuk ke lubang hitam ruang hampa melalui celah ruang hampa. Meskipun celah ruang hampa dan lubang hitam ruang hampa tidak berada di tempat yang sama. Karena kamu terus berpindah, jadi sesaat terjadi kesalahan, dan sesaat itulah menyebabkan ruang hampa bergeser. Jadi apakah kamu mengerti sekarang? Ruang hampa bergeser. Harley Ye mendecakkan lidahnya. Pergeseran bajingan ini sedikit keterlaluan. 8 juta mil lebih. Meskipun aku terbang siang dan malam, aku harus terbang selama puluhan tahun. Tidak ada pilihan lain, realistisnya begitu. Sekte Zeng yang 8 juta mil lebih ke utara, jadi ini seharusnya daratan Beizen. Harley Ye menyentuh dagunya. Nanchu dibagi menjadi daerah Gunung Timur, Dinasti Subarat, Xinjiang Selatan, daerah Sungai Utara. Beichu juga dibagi menjadi jurang kuno Dongling dan lembah Siling, Danau Nanyan, daratan Beizen, dan tanah Zongtong. Harley Ye menghitung berdasarkan jarak sekte Zeng yang paling dekat dengan titik paling utara dinasti Dachu. Boom, boom, boom. Saat Harley Ye sedang merenung, raungan datang dari satu arah. Tanpa sadar, dia menoleh dan melihat ke arah itu. Yang terlihat oleh matanya, dia melihat seorang wanita berbaju putih dan seorang lelaki tua berbaju ungu yang mengendarai pelangi panjang. Dia seperti sedang melarikan diri, karena ada belasan sosok mengejar di belakang, semuanya ada aura pembunuh. Saat jarak semakin dekat, mata Harley Ye sedikit menyipit, matanya tertuju pada wanita berbaju putih. Azula Haotian, Harley Ye bergumam. Bersambung. Bab 385. Menyelamatkan orang. Boom, boom. Saat dua puncak gunung runtuh, Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu terguncang ke dalam kehampaan. Swoah, swoah, swoah. Dengan terbentangnya pelangi ilahi, belasan orang berjubah yin yang langsung mengepung keduanya di tengah. Mau lari? Kenapa tidak lari lagi? Seorang pemuda berambut ungu yang bersama belasan orang memandang Azula Haotian dan lelaki tua berjubah ungu itu dengan tatapan main-main. Serahkan semua yang harus diserahkan, aku akan menyenangkan kalian. Kamu jangan bermimpi. Azula Haotian mendengus dingin, tubuhnya terhuyung-huyung, darah mengalir dari mulutnya, dan ada bekas pedang di bahunya. Cahaya redup itu menempel pada bekas luka, menghilangkan esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh. Pria tua berbaju ungu di samping bahkan lebih menyedihkan. Ada darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Tulang-tulang darah terpapar, yang paling menakutkan adalah ada lubang darah di dadanya. Adik Azula, kenapa kamu melakukan ini? Pemuda berambut ungu menunjukkan gigi putihnya, matanya penuh dengan cahaya nafsu. Keluarga bangsawan Haotian sudah seperti ini sekarang, ingin menggunakan apa untuk bertarung dengan keluarga bangsawan Yin Yan aku? Kenapa kamu tidak menurutiku? Kakak akan memperlakukanmu dengan baik. Jangan bermimpi.
Pria tua berjubah ungu itu berteriak dengan marah. Sudah mau mati, masih keras kepala. Mata pemuda berambut ungu itu tiba-tiba menjadi dingin. Bunuh orang tua ini. Begitu selesai berbicara, belasan orang bergegas menuju lelaki tua berjubah ungu itu, tetapi pemuda berambut ungu itu bergegas menuju Azula Haotian dengan tatapan cabul. Tetua Yang. Melihat ini, Azula Haotian bergegas maju. Adik Azula, lawanmu adalah aku. Pemuda berambut ungu itu memblokir Azula Haotian dalam sekejap. Ada cahaya penuh nafsu yang berkedip di matanya. Pergi. Azula Haotian mendengus dingin. Awan berkumpul di telapak tangannya. Kemudian dengan telapak tangannya memukul pemuda berambut ungu itu. Dikasih wajah tidak mau. Pemuda berambut ungu berteriak kasar, tidak mundur tetapi maju, telapak tangannya juga mendorong keluar. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan, Azula Haotian dipukul mundur di tempat, menyembur seteguk darah, wajahnya langsung memucat hingga ekstrim. Suoah! Pemuda berambut ungu itu seperti hantu, sebelum tubuh Azula Haotian berhenti stabil, dia terkena serangan lagi, dipukul terbang keluar oleh pemuda berambut ungu itu. Dalam proses ini, dia muntah darah beberapa kali. Aku tidak ingin membuang-buang waktu denganmu. Pemuda berambut ungu menjadi dingin, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh. Sebuah pedang menembus pelangi panjang, bergegas mendatangi Azula Haotian. Nona, di sana, lelaki tua berbaju ungu yang berjuang mati-matian ingin datang untuk menyelamatkannya, tetapi dihalangi oleh belasan orang. Sudah berakhir. Saat terbang mundur, Azula Haotian tersenyum lelah, mulutnya berdarah, matanya menjadi kabur dan dia bergumam, "Ayah, Ibu, takutnya Azula tidak akan bisa kembali lagi." Tentu saja, pada saat ini, sebuah lengan tiba-tiba muncul, meraih pinggangnya, dan terpaku pada kehampaan. Merasakan suhu yang tersebar ini, Azula Haotian menoleh tanpa sadar dan menatap linglung pada orang yang memegang pinggangnya. Dia mengenakan topeng yang rusak dan rambut hitamnya berterbangan. Yang paling mempesona adalah di dahi kanannya terukir sebuah kata dendam, dan masih mengalir darah saat ini. Tiba-tiba, adegan itu membeku saat ini. Pria muda dengan topeng itu juga terukir di matanya saat ini. Zeng! Saat dia tercengang, terdengar suara pedang pembunuh. Saat dia melihat ke sana, dia menyadari pedang pembunuh pemuda berambut ungu telah digenggam dengan kuat oleh Harley Ye, dan biarkan pedang pembunuh itu bergerak, tidak peduli bagaimana pemuda berambut ungu mengerahkan kekuatan, dia tidak bisa lagi menembus setengah inci. Pada saat ini, Harley Ye telah mengangkat telapak kakinya dan menendang pemuda berambut ungu itu keluar. Boom! Sejauh belasan kaki, sebuah batu besar hancur oleh tubuh pemuda berambut ungu. Puff! Begitu bangkit, pemuda berambut ungu itu menyembur seteguk darah, dan wajahnya berubah muram dalam sekejap, menatap Harley Ye, "Siapa kamu? Menurut kamu aku siapa?" Di sini, Harley Ye telah melepas Azula Haotian dan menatap pemuda berambut ungu dengan penuh minat. "Matilah!" Pemuda berambut ungu berteriak keras, dan cahaya ilahi terbang di antara alisnya. Setelah dilihat lebih dekat, itu adalah rolet yin yang bersinar terang dan menekan Harley Ye. Harley Ye mencibir, tidak mundur tetapi maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggepal, tinju Bahuang langsung menghantam rolet yin yang. Boom! Krak! Di tempat, rolet yin yang terbang keluar, bagian atasnya penuh dengan retakan. Senjata spiritual tangan kosong. Di sini, mata Azula Haotian penuh kejutan, orang ini sangat kuat. Boom! Boom! Puff! Saat dia terkejut, pemuda berambut ungu itu sudah sangat tragis. Dia dipukul oleh Harley Ye dan tidak bisa menyerang balik. Dalam waktu kurang dari 5 ronde, dia berubah menjadi manusia berdarah. Puff!
Dengan percikan darah, pemuda berambut ungu yang belum berhenti stabil, kepalanya langsung ditusuk dengan pedang oleh Harley Ye, kedua matanya melotot saat meninggal. Dia tidak pernah berpikir tingkat kultivasi alam Ling Su akan mati dengan sangat cepat. Tuan muda ketiga, mereka yang mengepung dan membunuh lelaki tua berbaju ungu itu bergegas kemari satu demi satu, masing-masing membawa niat membunuh yang dingin. Harley Ye mencibir, menginjak teknik langkah mistik, bergegas membunuh seperti hantu, pedang Qi Xiao di tangan, tidak berhenti menembus di antara kerumunan. Adegan berikutnya sangat kejam dan mengejutkan. Dimanapun Harley Ye lewat, ada genangan darah, atau kepala dipenggal, atau alisnya ditusuk, atau ditebas dengan pedang, semuanya mati dengan sangat menyedihkan. Saat ini, tidak hanya ekspresi Azula Haotian, tetapi juga pria tua berpakaian ungu, berubah drastis, itu belasan alam Ling Su. Di antara mereka, ada juga alam Ling Su, tingkat 3 surgawi, ternyata dibunuh tanpa kemampuan untuk melawan. Hanya saja, mereka mana mungkin tahu bahwa Harley Ye sudah menerobos ke alam Zen yang tingkat 9, sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan alam Ling Su, dan umumnya orang-orang alam Ling Su di tingkat 1, 2, atau 3, membunuh mereka sama seperti sedang bermain. Tidak. Saat keduanya terkejut, orang terakhir dipaksa oleh Harley Ye ke dinding batu, terhuyung-huyung, menatap Harley Ye dengan ngeri. Harley Ye melangkah maju, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, serangannya juga rapi, pedang Feng Shen menembus kepala pria itu. Sejauh ini, belasan alam Ling Su di keluarga bangsawan Yin Yang, semuanya dibunuh oleh Harley Ye. Setelah menyimpan kembali pedang Qi Xiao, Harley Ye mulai memanen hasil rampasan, dan dengan sadar dia memasukkan belasan tas penyimpanan ke dalam lengan bajunya. Perlu diketahui, dia sekarang sudah miskin. Dia sangat miskin, dia bahkan tidak memiliki setengah batu spiritual batu pun di tubuhnya. Dia harus mendapatkan uang, tidak punya uang, tidak ada kepercayaan diri. Ada uang baru terasa aman, itulah yang dia pikirkan. Apalagi keterampilannya masih sangat bagus, tidak hanya mengambil tas penyimpanan mereka, tetapi juga mengambil perhiasan seluruh tubuh mereka dan sebagainya. Jika bukan Azula Haotian ada di sini, dia akan melepas pakaian mereka satu persatu. Setelah menyimpan semuanya, Harley Ye menatap Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu. Terima kasih teman seiman atas bantuanmu. Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu itu membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih. Bersambung. Bab 386. Daftar Feng Yun Dinasti Dacu. Ini hanya masalah kecil. Harley Ye tersenyum sedikit, tetapi tidak mengungkapkan identitasnya, kemudian meletakkan satu tangan di bahu Azula Haotian dan satunya lagi di bahu lelaki tua berjubah ungu. Kemudian api spiritual yang terus berubah warna muncul, membantu keduanya membersihkan kekuatan aneh di tubuh mereka. Api sejati. Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu menatap Harley Ye. Apakah kamu master pemurnian pil? Bisa dibilang begitu. Harley Ye tersenyum, lalu mengganti topik pembicaraan. Oh iya, siapa orang-orang itu, kenapa memburu kalian? Mendengar hal itu, Azula Haotian menarik napas dalam-dalam. Kami dari keluarga bangsawan Haotian. Kali ini kami turun gunung untuk mengambil obat spiritual untuk ayah kami. Orang-orang itu berasal dari keluarga Yin Yang, entah dapat berita dari mana, datang menghentikan kami di tengah jalan. Mengambil obat spiritual. Apakah kepala keluarga Haotian mengalami semacam cedera? Harley Ye bertanya dengan sengaja atau tidak. Meskipun dia tidak berniat untuk menerima ayah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Hei! Lelaki tua berjubah ungu itu hanya bisa menghela nafas,
kepala keluarga membuat banyak masalah di Nanchu beberapa hari yang lalu, menderita cedera teknik yang sulit sembuh. Membuati masalah di Nanchu, Harley Ye tidak bisa menahan kerutan. Keluarga bangsawan Haotian berjarak 8 juta mil dari Nanchu, kenapa bisa pergi ke Nanchu membuat masalah? Kamu tidak tahu apa-apa. Lelaki tua berbaju ungu itu menghela nafas lagi. Mungkin kamu juga pernah mendengar tentang Harley Ye di sekte Han Yue. Dia dijebak dan menjadi iblis, dipakukan ke tebing Guantian, dan tubuhnya dicuri lagi. Kepala keluarga tentu marah besar, makanya pergi ke Nanchu buat masalah, tetapi malah dikepung oleh banyak pasukan di Nanchu. Kerugiannya berat, kepala keluarga hampir meninggal, mengalami cedera teknik yang parah. Mendengar ini, Harley Ye mengerutkan kening lagi. Harus dikatakan, mendengar kata-kata ini, hatinya masih sedikit tersentuh. Dia tidak menyangka Andrian Haotian akan berjuang untuknya. Saat dia merasa sedikit hangat di hatinya, perasaannya juga sedikit rumit. Hei! Saat Harley Ye terdiam, lelaki tua berbaju ungu menghela nafas lagi, sementara Azula Haotian, yang berada di sampingnya, juga terdiam, tetapi terus mengerucutkan bibirnya. Masih ada jejak rasa sakit di matanya yang indah. Di sini, Harley Ye perlahan-lahan menarik kembali telapak tangannya. Kekuatan aneh di dalam tubuh Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu telah dihilangkan secara paksa oleh api spiritual. Terima kasih banyak, teman seiman atas bantuanmu, keluarga bangsawan Haotian, aku sangat berterima kasih. Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu sekali lagi membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Jika suatu hari nanti butuh bantuan keluarga bangsawan Haotian, katakan saja. Kebetulan, aku benar-benar perlu meminta bantuan keluarga bangsawan Haotian. Harley Ye tidak bisa menahan senyum. Teman seiman, katakan saja. Keluarga bangsawan Haotian harusnya memiliki formasi teleportasi atau formasi kehampaan, tetapi tidak tahu apakah kamu bisa meminjamnya. Harley Ye tersenyum, jaraknya jauh dari Nanchu. Dia tidak bisa terbang kembali, mengandalkan formasi warisan adalah pilihan terbaik. Secara alami, implikasinya mungkin dia tidak hanya akan meminta bantuan formasi warisan. Lelaki tua berbaju ungu itu juga sudah mengatakannya, Andrian Haotian menderita cedera teknik. Cedera teknik bukanlah cedera biasa. Pil obat tidak berguna. Dan dia bisa menyembuhkan cedera teknik, ditambah hubungannya dengan Andrian Haotian, dia tetap memutuskan untuk pergi ke keluarga bangsawan Haotian. Dalam tubuhnya masih mengalir darah keluarga bangsawan Haotian. Tentu saja boleh. Pria tua berbaju ungu dan Azula Haotian dengan mudah menyetujui permintaan Harley Ye. Ini adalah berkah menyelamatkan nyawa, dan permintaan yang kecil ini benar-benar tidak layak disebutkan. Segera, pedang terbang besar terbang ke udara, seperti seberkas pelangi panjang terbang ke satu sisi. Sepanjang jalan, Harley Ye membenamkan kepalanya menyeka pedang Qi Xiao. Namun, Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu sudah mengintip dia lebih dari sekali. Bocah yang muncul entah dari mana, kekuatan alam Zen yang benar-benar menakutkan. Teman kecil, kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia seperti ini. Kamu adalah orang dalam daftar Feng Yun dinasti Dacu, kan? Pada akhirnya, lelaki tua berbaju ungu yang memecah kesunyian. Mendengar ini, Azula Haotian yang berada di samping langsung menoleh. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menanyakan nama Harley Ye. Sejujurnya, dia juga ingin tahu asal-usul Harley Ye. Daftar Feng Yun dinasti Dacu. Mendengar kata-kata ini, Harley Ye, yang sedang mengubur kepalanya dan menyeka pedang, langsung mengangkat kepala. Terhadap daftar Feng Yun dinasti Dacu, dia tidak asing. Ini adalah peringkat kekuatan tempur generasi muda dinasti Dacu. Daftar ini diperbarui setiap 10 tahun. Tidak melihat tingkat kultivasi, hanya melihat kekuatan tempur.
semua murid dengan kekuatan tempur tirani pada dasarnya akan muncul di daftar Feng Yun. Adapun siapa yang menulis daftar Feng Yun dinasti Dacu selalu menjadi misteri, tetapi patut ditegaskan bahwa peringkat daftar Feng Yun dinasti Dacu masih sangat adil. Apakah kamu memiliki daftar Feng Yun dinasti Dacu generasi ini? Harley Ye memandang Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu. Tentu saja ada, ini. Azula Haotian segera membalikkan tangan dan mengeluarkan gulungan, lalu menyerahkannya kepada Harley Ye. Ini adalah situasi daftar Feng Yun dinasti Dacu, yang baru saja diperbarui 3 hari yang lalu. Aku akan melihatnya dulu. Harley Ye sudah membentangkan gulungan itu. Yang terlihat oleh matanya, Harley Ye melihat nama yang sangat mempesona. Tempat pertama, Putra Suci Sekte Heng Yue, Inang dengan tingkat kecocokan 90%, Zhen Yi. Zhen Yi, ternyata peringkat nomor 1. Melihat nama Zhen Yi ada di urutan pertama, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipit. Ada cahaya dingin di matanya dan aura pembunuh langsung meluap, sangat dingin, membuat Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu bergidik. Mau tidak mau, Azula Haotian dan lelaki tua berbaju ungu mengerutkan alis, karena aura pembunuh Harley Ye terlalu dingin. Dia memang urutan nomor 1. Segera, lelaki tua berjubah ungu itu memecahkan situasi canggung dan berkata sambil tersenyum, dia adalah inang dengan kompatibilitas 90% Sekte Heng Yue, dengan jiwa naga kuno mistik dalam tubuhnya, kekuatan tempurnya layak menjadi urutan pertama dalam daftar Feng Yun. Tetapi jika Tuan Muda Chen Ye aku masih ada, mungkin saja tidak akan seperti itu, karena kekuatan tempurnya tidak di bawah Zhen Yi. Tuan Muda Chen Ye. Harley Ye mengangkat alisnya tanpa sadar, menatap lelaki tua berbaju ungu dan Azula Haotian, dan bertanya dengan ragu, Chen Ye Haotian. Itu dia. Azula Haotian menarik napas dalam-dalam. Meskipun adikku ini sudah meninggal, ayahku sudah mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga bangsawan Haotian aku. Mau tidak mau, hati Harley Ye merasa tersentuh lagi. Dia menghela nafas dalam hati, dan memutar gulungan itu lagi. Yang terlihat di matanya, dia melihat sebuah nama yang akrab, daftar Feng Yun dinasti Dacu peringkat kedua, Putri Suci Sekte Zheng Yang, tubuh Xuanling, Nancy Ji. Dia bisa menempati urutan kedua, aku tidak merasa heran. Harley Ye bergumam, pernah bertarung dengan Nancy Ji. Dia tahu jelas tentang kengerian Nancy Ji, menjadi peringkat kedua di dalam daftar Feng Yun, memang pantas. Setelah menyebut nama Nancy Ji, dia menggerakkan gulungan itu lagi, tetapi nama berikutnya membuat dia merasa sedikit asing. Peringkat ketiga dalam daftar Feng Yun dinasti Dacu, Putra Suci Istana Haus Darah, Zhu Huo. Aku belum pernah mendengarnya. Tapi kekuatannya adalah yang kedua setelah Nancy Ji, jadi dia pasti karakter yang kejam. Harley Ye mengerang. Setelah mengatakan itu, dia terus membalik dan melihat nama berikutnya, daftar Feng Yun dinasti Dacu, peringkat keempat Putra Suci Sekte King Yun, Herman Lu. Herman Lu. Harley Ye menyentuh dagunya, kenapa aku tidak pernah mendengar tentang orang ini? Dia adalah inang Sekte King Yun. Di samping, lelaki tua berbaju ungu itu memberi penjelasan, katanya, dia adalah inang dengan tingkat kecocokan 50%, dan dia beda jauh dengan inang Sekte King Yun, tetapi meskipun tingkat kecocokan 50%, kekuatan tempurnya sangat tirani. Dengar kata orang, murid pewaris pertama Sekte King Yun, Aaron Zhou, dipukul olehnya hingga muntah darah, kekuatannya sangat menakutkan. Teman seiman tidak pernah mendengar tentang dia, itu normal. Azula Haotian tersenyum ringan, tapi saudara seniornya, kamu harusnya pernah dengar, yaitu murid pewaris kedua Sekte King Yun, Clifford Lu. Bersambung.
Bab 387. Meremehkan kecerdasan intelektual. Clifford Lu. Mendengar nama ini, mata Harley Ye memancarkan cahaya dingin yang redup. Tentu saja dia tahu nama itu, dan nama itu sudah terukir di tulangnya, karena di masa lalu Clifford Lu lah yang melumpuhkan diafragmanya dan membuat dia menjadi lumpuh, lalu dikeluarkan dari sekte Zeng Yang. Namun, terkadang dia masih berterima kasih kepada Clifford Lu. Jika bukan karena Clifford Lu, dia tidak akan berada di posisinya yang sekarang. Herman Lu ternyata saudaranya Clifford Lu, benar-benar mengejutkanku. Harley Ye mencibir tanpa sadar. Katanya Clifford Lu dibunuh secara diam-diam, tidak tahu entah benar atau tidak. Lelaki tua berbaju ungu itu dengan lembut mengelus jenggotnya. Tentu saja Clifford Lu sudah mati, tapi bukan dibunuh secara diam-diam. Tuh, orang yang membunuhnya bukankah masih duduk di sini? Jika bukan karena menyelamatkan Nancy Ji malam itu, Harley Ye tidak akan menyerang dengan gegabah. Jika bukan karena kebangkitan kekuatan jalan iblis pada saat kritis, dia pasti sudah bereinkarnasi sekarang. Ekspresinya kembali normal. Harley Ye memutar gulungan lagi. Daftar Feng Yun dinasti Dacu peringkat kelima, putri suci keluarga bangsawan Sangguan daerah Gunung Timur, Melanie Sangguan. Melanie Sangguan. Harley Ye mengangkat alisnya dan menyentuh dagunya tanpa sadar. Mungkinkah dia kakaknya Yona Sangguan? Keluarga bangsawan Sangguan ternyata menyembunyikan seorang master seperti ini. Sambil menghela nafas, Harley Ye memutar gulungan lagi. Dia melihat peringkat ke-6 bukanlah murid 3 sekte 1 balai, melainkan putra suci raksasi, Raksadong. Peringkat ke-7 adalah Kenderayang, dan peringkat ke-8 adalah Samuel Nangong. Peringkat ke-9 adalah Timothy Hall. Harley Ye melihat ke bawah satu persatu, dan yang mengejutkannya adalah Sofian Ling dari keluarga Ling menduduki peringkat 27 dalam daftar Feng Yun. Bocah, kamu sangat hebat. Harley Ye menghela nafas, tidak lihat tidak tahu, sekali lihat mengejutkan. Tidak heran dia seperti ini, karena sampai urutan nama ke-55, dia barulah melihat nama Desi. Dia tahu jelas tentang kekuatan Desi, dan Sofian Ling 28 kali lebih tinggi darinya. Ini sudah cukup untuk membuktikan seberapa kuat Sofian Ling. Luar dugaan, benar-benar di luar dugaan. Harley Ye mendecak lidah dan terus membaca. Setelah Desi, adalah Anira Suan dari kota Danceng. Setelah mereka adalah Reinhard Hua dari sekte Zeng Yang dan Aaron Zhou dari sekte Qing Yun. Setelah urutan ke-80, dia baru melihat putra suci Yin Yang, putri suci istana bintang bulan dan putra suci keluarga bangsawan Sueling. Di urutan ke-91, Harley Ye melihat nama Yogini, setelah itu adalah Josh Han dari sekte Zeng Yang dan Harrison Lee dari sekte Qing Yun. 4 orang dari peringkat 92 sampai 95 adalah kenalan lama, putri suci Tanabata, Naura Su, penguasa muda kota penempa pedang, Robert Chen, tuan muda keluarga bangsawan Suantian, William Wei, tuan muda keluarga bangsawan Beihai, Alvaro Lee. Kalian berempat bagus sekali. Harley Ye menghela nafas lagi, dan dia terkejut melihat nama mereka berempat ada di daftar Feng Yun. Perlu diketahui, mereka berempat, termasuk Anira Suan dari kota Danceng, putra suci Yin Yang, putra suci Sueling, dan putri suci bintang bulan, semuanya adalah master pemurnian pil. Yang namanya profesi punya spesialisasi tersendiri. Master pemurnian pil berfokus pada pemurnian pil, dan pada dasarnya tidak pandai bertarung. Harley Ye tidak menyangka, mereka yang juga beridentitas sebagai master pemurnian pil, benar-benar masuk dalam daftar Feng Yun. Dunia ini benar-benar luar biasa. Menghela napas lagi, Harley Ye melirik 5 orang yang tersisa, pada dasarnya tidak pernah terdengar. Namun, setelah selesai membacanya,
dari awal hingga akhir, dia tidak melihat nama Karafli. Tampaknya, semua orang di dunia masih mengira kakak seperguruan Karafli masih lumpuh dan telah kehilangan kualifikasi untuk masuk dalam daftar. Jika tidak, dengan kekuatan dan bakatnya, dia pasti akan di urutan sebelum Reinhard Hua dan Aaron Zhou. Sambil memegang gulungan itu, Harley Ye bergumam pada diri sendiri. Dia tahu, daftar Feng Yun dinasti Dacu ini tidak lengkap, karena pasti ada murid tersembunyi di negeri tersembunyi, banyak master yang bersembunyi di dunia ini sangat masuk akal. Dengan kekuatan tempurmu, kamu harusnya berada di urutan 100 teratas dalam daftar Feng Yun. Azula Haotian memandang Harley Ye sambil tertawa, tapi aku tidak tahu teman seiman di daftar Feng Yun adalah yang mana satu, bisakah kamu memenuhi rasa penasaranku? Oh. Mendengar ini, Harley Ye menatap Azula Haotian dengan penuh minat. Kalau begitu kamu coba tebak, dalam daftar 100 besar, aku adalah yang mana satu? Ini tidak mudah ditebak. Lelaki tua berpakaian ungu menatap Harley Ye dalam-dalam, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mudah ditebak, mudah ditebak. Azula Haotian di samping penuh percaya diri, hei, eliminasi saja sudah bisa tahu, 100 teratas daftar Feng Yun dinasti Dacu, ada 9 orang adalah master pemurnian pil, Anira Suan dari kota Danceng, putri suci istana Tanabata Naurasu, kota penempaan pedang Tuan Muda Robert Chen, keluarga bangsawan Beihai Tuan Muda Alvaro Li, keluarga bangsawan Suantian Tuan Muda William Wei, putra suci keluarga bangsawan Yin Yang, putri suci istana Bintang Bulan, putra suci keluarga bangsawan Sueling, dan juga itu yang tidak tahu asal kekuatannya, dan juga tidak mengekspos wajah. Harry Qin. Iya. Sebelum Azula Haotian sempat menyebut nama Harley Ye, lelaki tua berbaju ungu itu menepuk pahanya. Baik, biar ku tebak sisanya. Lelaki tua berjubah ungu menawarkan diri dan mengelus lengan bajunya. 9 master pemurnian pil, ada 6 pria, William Wei, Alvaro Li dan Robert Chen langsung disingkirkan. Kamu tidak mungkin adalah ketiga bajingan kecil ini, putra suci Yin yang juga disingkirkan. Yang mengejar kami adalah anggota keluarga bangsawan Yin Yang. Kamu tidak mungkin adalah putra suci keluarga Yin Yang. Kamu juga tidak mungkin adalah putra suci keluarga bangsawan Sueling, karena dia berambut ungu. Setelah bicara sampai di sini, lelaki tua berpakaian ungu tersenyum dan memandang Harley Ye. 6 orang tersingkir 5 orang, lalu teman kecil, harusnya adalah Harry Qin, peringkat ke-99 yang tidak pernah menunjukkan wajah. Sialan, salah perhitungan. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berbaju ungu itu, Harley Ye menggosok alisnya dengan keras, meremehkan kecerdasan intelektual kedua orang ini. Melihat Harley Ye seperti ini, Azula Haotian tidak bisa menahan tawa. Sepertinya tebakan kita benar. Bisa dibilang begitu. Harley Ye terbatuk kering, masih menggosok alisnya, diam-diam berkata kali ini dia akan bertindak lagi atas nama orang lain, tapi tidak apa-apa, tambah 1 identitas, tambah 1 jaminan. Tapi memikirkan Harry Qin, Harley Ye merentangkan gulungan daftar Feng Yun dinasti Dacu lagi. Dia melihat nama Harry Qin di urutan ke-99. Semua orang yang terdaftar, tertulis nama, asal kekuatan, tingkat kultivasi, dan lainnya dengan sangat jelas. Hanya orang ini yang cuma tulis 1 nama, sisanya kosong. Tidak heran Azula Haotian dan yang lainnya mengatakan dia tidak pernah mengekspos diri. Harley Ye langsung menyentuh dagu, informasi identitasnya kosong. Namun, Harley Ye sekarang sedang memikirkan hal lain, yaitu karena Harry Qin adalah seorang master pemurnian pil, apakah dia menghadiri konferensi pertarungan pil di hari itu? Jika iya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Semuanya tidak diketahui, tetapi Harley Ye masih memutuskan untuk menyandang nama ini selama beberapa hari. Bagaimanapun juga,
dia memiliki jimat penipu di tubuhnya, dan ada topeng hantu untuk menutupi wajahnya. Tidak ada yang tahu siapa dirinya. Itu, teman seiman Harry Quinn, mengapa ada kata dendam terukir di dahimu? Di sini, Azula Haotian mengerutkan bibir, akhirnya dia bertanya dengan penasaran. Pemikirannya terganggu, Harley tidak bisa menahan tawa canggung, dan mengatakan alasan yang bukan alasan, hanya main-main. Namun, perkataannya ini, mana mungkin bisa menipu Azula Haotian. Dia begitu pintar, mana mungkin tidak bisa menebak, terhadap diri sendiri begitu dendam, tidak ragu untuk mengukir kata dendam di dahinya. Jika tidak ada masalah itu mustahil, pemuda di sampingnya ini pasti membawa dendam yang mendalam. Mengukir kata dendam ini, tentu untuk mengingatkan diri setiap saat. Namun, Azula Haotian tidak menyelidikinya lebih jauh. Karena Harley mengenakan topeng, ini sudah menjelaskan semuanya, karena dia tidak ingin orang lain memahaminya. Sudah tiba, lelaki tua berjubah ungu sudah berdiri di pedang terbang, menunjuk ke suatu arah, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Harry Quinn, itu keluarga bangsawan Haotian. Tidak perlu dikatakan oleh lelaki tua berbaju ungu, Harley sudah melihatnya. Itu adalah sebuah gunung spiritual, seluruh tempat dikelilingi oleh awan dan kabut. Gunung dan pohon-pohon yang rimbun, sinar cahaya menembak ke segala arah, walaupun jaraknya sangat jauh, Harley sepertinya masih bisa melihat bangau menari di awan. Tanpa sadar, Harley merasakan kegugupan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia adalah putra Andrian Haotian, ada darah keluarga bangsawan Haotian di dalam tubuhnya. Jika waktu itu ibunya datang ke sini bersama Andrian Haotian, maka tempat ini seharusnya menjadi tempat paling jelas dalam ingatannya. Tapi, perubahan mempermainkan orang, ibunya tidak datang kemari bersama Andrian Haotian, dan dalam ingatannya tidak ada tempat ini sama sekali. Yang dia miliki hanyalah ingatan masa kecilnya yang hancur. Bersambung. Bab 388. Keluarga bangsawan Haotian. Saat berbicara, pedang terbang besar telah terbang masuk ke gunung spiritual. Meskipun Harley sangat enggan untuk melihatnya, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke bawah. Gunung spiritual sangat besar. Di kaki gunung ada orang-orang dari keluarga bangsawan Haotian. Mereka semua adalah manusia awam yang mengolah sawah. Di lereng gunung adalah murid biasa, ada banyak loteng, dan ada juga toko-toko di jalan-jalan ini. Inti sebenarnya dari keluarga bangsawan Haotian adalah di puncak gunung spiritual, yang merupakan mansion yang sangat besar. Azula, begitu pedang terbang itu mendarat, seseorang di mansion menyambutnya. Melihat mereka berdua baik-baik saja, barulah menghela nafas lega. Tuhan memberkati, membiarkan kamu kembali dengan selamat. Perjalanan ini sangat berbahaya, berkat bantuan teman seiman Harry Quinn. Azula Haotian tersenyum dan menatap Harley. Harry Quinn. Mendengar nama itu, semua orang memandang Harley. Junior Harry Quinn bertemu dengan para senior. Harley tersenyum dan membungkuk. Meskipun dia tahu orang-orang ini semuanya adalah paman dan senior, tapi dia tidak menunjukkan identitasnya. Tidak begitu banyak etiket. Si tua gemuk terkekeh. Di sisi ini, seorang tetua menarik Azula Haotian ke samping. Azula, apakah dia Harry Quinn dalam daftar Feng Yun? Benar, itu dia. Harry Quinn, yang katanya tidak pernah mengekspos wajahnya, ternyata seperti ini. Para orang tua itu menatap Harley lagi, dan saat mereka melihat dahi kanan Harley, kata dendam yang terukir di atasnya, kemudian mengerutkan kening. Sudahlah, masuk dan bicara.
si tua gemuk sudah menarik Harley Ye masuk ke dalam. Mengetahui Azula Haotian diselamatkan oleh Harley Ye, dia bahkan lebih antusias, membuat Harley Ye tidak terbiasa. Dia adalah Harry Qin. Setelah memasuki mansion, orang yang datang dan pergi, entah itu murid atau tetua, semuanya melihat ke samping ke arah Harley Ye. Tatapan mata mereka bukan karena seberapa kuat dan berpangkat tinggi Harry Qin, tetapi karena dia terlalu misterius. Hampir tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan hampir tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Azula, lain kali kamu jangan terlalu keras kepala. Di sini, para orang tua semuanya memandang Azula Haotian dengan wajah tegas. Meskipun harus pergi, biarkan kami yang pergi, jangan membahayakan diri. Benar, kali ini jika tidak bertemu dengan teman Harry Qin, pasti akan memburuk. Aku tahu. Azula Haotian tersenyum, lalu menyeret Harley Ye ke satu arah. Aku akan membawa dia menemui ayah dulu, ada sesuatu ingin dibicarakan dengan ayah. Sepanjang jalan, Harley Ye melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jika takdir tidak mempermainkan orang, dia seharusnya menghabiskan 10 tahun pertama hidupnya di sini. Segera, keduanya sampai di kedalaman keluarga bangsawan Haotian, yang merupakan taman kecil. Taman itu penuh dengan pohon buah spiritual, dan saat Harley Ye masuk, yang dia lihat hanyalah potret tergantung di cabang-cabang. Melihat potret-potret ini, hati Harley Ye bergetar, karena orang yang ada di setiap potret itu adalah dirinya, dan setiap goresan tampak sangat hati-hati, menggambar penampilan dan sikapnya seperti hidup. Setelah adikku meninggal, ayah melukis potret dirinya setiap hari. Melihat Harley Ye linglung, Azula Haotian yang berada di sampingnya, menghela nafas tanpa sadar. Harley Ye tidak berbicara, sambil melihat potret yang memenuhi taman, dia mengikuti Azula Haotian berjalan masuk ke kedalaman. Segera, dia kemudian melihat satu sosok yang sedang duduk di bawah pohon buah spiritual dengan memunggungi mereka. Itu adalah Andrian Haotian. Punggungnya tampak agak reyot, warna rambut panjangnya berbelang hitam putih, seperti orang yang sudah tua. Dan saat mendekat, Harley Ye barulah menyadari bahwa Andrian Haotian sedang memegang sepotong kayu dan mengukir kayu, satu tebasan satu pahatan. Gerakannya sangat lambat, setiap ukiran sangat hati-hati, setiap ukiran dan garis terlihat sangat jelas. Harley Ye tidak perlu lihat sudah tahu, ukiran kayu yang diukir Andrian Haotian saat ini juga penampilannya. Kenyataannya memang benar begitu, ukiran kayu yang akan diselesaikan Andrian Haotian persis seperti apa penampilannya. Apakah kamu menggunakan ini untuk menenangkan rasa bersalahmu? Entah kenapa, melihat Andrian Haotian seperti ini, hati Harley Ye tersentuh. Dan pada saat yang sama, muncul perasaan emosional, rumit dan penuh kebencian. Ayah, Azula Haotian sudah melangkah maju, karena Andrian Haotian begitu asyik dengan ukiran itu, tampaknya tidak menyadari kedatangannya dan Harley Ye. Mendengar panggilan itu, Andrian Haotian mengangkat kepalanya. Azula, kapan kamu datang? Barusan, ayah yang terlalu fokus. Mungkin karena sudah tua, Andrian Haotian meletakkan pisau ukir, kemudian menyadari Harley Ye di belakangnya. Ini, Andrian Haotian menatap Harley Ye dari atas ke bawah, tetapi saat dia melihat mata Harley Ye, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya, perasaan yang sangat familiar. Junior Harry Qin bertemu dengan Senior Haotian. Harley Ye membungkuk. Harry Qin. Andrian Haotian sedikit mengernyit, Harry Qin dalam daftar Feng Yun. Itu dia. Azula Haotian tersenyum lembut dan meraih lengan Andrian Haotian. Azula kali ini hampir saja mati, jika bukan karena teman seiman Harry Qin datang membantu, mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Kamu turun gunung lagi untuk mencari obat spiritual untukku. Andrian Haotian mengerutkan kening dan menatap Azula Haotian.
Bagaimana jika berguna? Azula Haotian menjulurkan lidahnya. Lain kali jangan bertindak sembrono lagi. Andrian Haotian berkata dengan wajah tegas, lalu menatap Harley Ye lagi, menarik napas dalam-dalam. Teman kecil, budi kebaikan ini, keluarga bangsawan Haotian aku tidak akan pernah lupa. Jika butuh bantuan keluarga bangsawan Haotia di masa depan, jangan ragu untuk mengatakannya. Ada sesuatu. Sebelum Harley Ye berbicara, Azula Haotian menyela, dia datang untuk meminjam formasi teleportasi. Ini gampang saja. Andrian Haotian tersenyum dan menatap Harley Ye, tapi dengan budi kebaikan teman kecil ini, izinkan keluarga bangsawan Haotian aku melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Senior, terlalu sopan, aku. Azula. Sebelum Harley Ye selesai berbicara, sebuah suara datang dari luar taman. Sebelum kata-kata itu diucapkan, 3 wanita berjalan masuk, tentu saja, Sally Hua, Stephanie Haotian dan Stella Haotian. Mereka bertiga tampak gugup, saat mendengar Azula Haotian telah kembali, mereka bergegas kemari, seolah-olah mereka tahu betapa berbahayanya Azula Haotian turun gunung kali ini. Kamu akan membuatku takut setengah mati. Sally Hua melangkah maju dan memelototi Azula Haotian. Aku baik-baik saja. Kakak, lain kali kamu tidak boleh bertindak sembrono seperti itu lagi. Stephanie Haotian dan Stella Haotian berkata satu demi satu. Ini adalah Harry Qin yang ada dalam daftar Feng Yun. Azula Haotian buru-buru mengganti topik pembicaraan, mungkin karena tahu bahwa Sally Hua mereka akan bertanya, jadi dia langsung menambahkan kata daftar Feng Yun, kami bisa kembali dengan selamat, berkat bantuannya. Teman kecil Harry Qin, terima kasih banyak atas budi kebaikanmu. Jika di masa depan membutuhkan bantuan keluarga bangsawan Haotian. Hei, Ibu. Azula Haotian langsung menyela Sally Hua, perkataanmu sudah ayah katakan, bagaimana kalau kita makan dulu? Lain kali tidak boleh menyelinap turun gunung lagi. Aku mengerti. Bersambung. Bab 389. Asosiasi Canyuan. Pada malam hari, aula utama keluarga bangsawan Haotian dipenuhi dengan aroma anggur. Posisi terdalam menghadap ke selatan secara alami adalah Andrian Haotian, di sebelahnya adalah Sally Hua. Adapun yang lain, mereka pada dasarnya duduk di meja panjang di kedua sisi meja di bawah. Ada belasan orang yang ikut dalam perjamuan, yang secara khusus disiapkan untuk berterima kasih kepada Harley Ye. Keluarga bangsawan Haotian masih sangat antusias. Ayo, teman kecil Qin, aku akan bersulang untukmu. Senior benar-benar terlalu sopan pada junior. Itu, apakah kamu biasanya selalu memakai topeng? Segelas anggur baru saja turun ke perut. Stephanie Haotian yang ada di samping, memandang Harley Ye dengan rasa ingin tahu. Sudah terbiasa. Harley Ye tersenyum kecil. Lalu kenapa ada kata dendam yang terukir di dahimu? Stella Haotian juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Stella. Azula Haotian di samping memelototi Stella Haotian, dan sepertinya ada kalimat yang tertulis di matanya yang indah, jangan tanyakan rahasia orang lain, itu adalah hal tabu di antara para kultivator. Stella Haotian sepertinya memahami tatapan mata seperti itu, kemudian menjulurkan lidahnya. Meskipun Harley Ye tidak mengatakannya, semua orang yang hadir di sana, walaupun hanya satu kata dendam, ini menandakan Harley Ye adalah orang yang memiliki cerita, dan itu adalah cerita yang sangat tragis. Dengar kata kakakku, kamu sangat hebat. Stephanie Haotian mengedipkan mata besarnya pada Harley Ye. Hanya keterampilan biasa. Harley Ye tersenyum kecil. Bukan keterampilan biasa, kakakku bilang, kamu. Adrian.
Kata-kata Stefani Haotian diinterupsi oleh suara Salihua di seberang sana. Semua orang buru-buru melihat sekeliling, kemudian menemukan Andrian Haotian yang baru saja meletakkan gelas anggur. Seteguk darah keluar dari sudut mulutnya, dan setelah menyekanya, darah akan mengalir keluar lagi. Wajahnya berubah pucat, dan masih dalam keadaan sakit. Yang paling utama adalah auranya, kadang layu, kadang ganas. Segera, wajah orang-orang di aula menjadi sedikit jelek, dan ada kekhawatiran di mata mereka. Tidak apa-apa, Andrian Haotian tersenyum, menstabilkan auranya, tetapi wajahnya masih pucat. Cedera teknik. Di sini, Harley samar-samar membuka mata keabadiannya, dan sepertinya bisa menembus penampilan luarnya dan melihat jiwa Andrian Haotian. Jauh di lubuk jiwa, ada retakan, terkadang membengkak, terkadang menyusut, sangat tidak stabil. Apakah tingkat kultivasi alam langit semu begitu tidak berdaya? Harley bergumam, melihat kengerian cedera teknik lagi. Jika terus seperti ini, kultivasinya akan runtuh sampai alam Kongming. Kepala keluarga, Master Changtian mereka ada di sini. Saat semua orang merasa khawatir, di luar ada seorang murid berjalan masuk. Cepat persilahkan, Andrian Haotian buru-buru berkata, mungkin sedikit bersemangat. Seteguk darah meluap dari sudut mulutnya lagi. Segera, seorang lelaki tua berjubah ungu masuk, masih bersandar pada kruk, tampak kurus, matanya sedikit merah, dan selalu ada satu atau dua cahaya redup yang berkedip, membuat orang merasa sangat tidak baik. Alam langit semu. Harley menyipitkan matanya sedikit. Teman seiman Changtian, semoga sehat selalu. Di aula, mereka semua termasuk Andrian Haotian, mulai menjabat tangan. Baik, baik. Master Changtian tersenyum ringan, kemudian dengan sadar duduk di depan meja, seolah-olah dia tahu bahwa meja itu khusus untuknya. Dia tidak datang sendirian, dia juga membawa seorang pemuda berbaju putih yang sedang menggoyangkan kipas lipat. Orang ini bertubuh ramping, berkulit feminin, cukup tampan, tapi dia terlahir dengan sepasang mata phoenix dan mata seorang paman, tampak kejam. Yang membuat Harley merasa tidak tahan adalah selalu ada senyum jenaka di sudut mulutnya. Setelah orang ini duduk, matanya tertuju pada Azula Haotian mereka bertiga, dan matanya penuh dengan cahaya cabul. Melihat ini, Azula Haotian dan yang lainnya menjadi dingin, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Siapa dia? Harley menatap Azula Haotian yang berada di sampingnya. Yusmin Li. Yusmin Li. Mendengar nama itu, Harley mengangkat alisnya, menyentuh dagu dan merenung sejenak, lalu menatap Azula Haotian, daftar Feng Yun urutan ke-69. Itu dia. Azula Haotian menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sangat muak dengan Yusmin Li, terutama saat melihat cahaya cabul di mata Yusmin Li, wajahnya menjadi lebih dingin. Jika bukan karena keluarga bangsawan Haotianku memohon sesuatu padanya, aku sangat malas untuk minum bersamanya di jamuan makan. Azula Haotian menarik napas dalam-dalam lagi. Meskipun dalam daftar Feng Yun dia peringkat ke-69, tapi dia hanya seorang junior. Keluarga bangsawan Haotian kalian masih perlu meminta bantuannya. Harley menyesap minumannya, dan sekali lagi menatap Azula Haotian. Teman seiman tidak tahu apa-apa. Azula Haotian berkata melalui transmisi suara, kami ingin mengundang dia untuk ikut berpartisipasi asosiasi Changyuan atas nama keluarga bangsawan Haotian aku. Apa itu asosiasi Changyuan? Asosiasi Changyuan adalah acara 3 tahunan di daratan Beizhen. Azula Haotian menjelaskan, acara ini berkaitan dengan pembagian wilayah kekuatan utama di daratan Beizhen, yaitu wilayah kekuasaan yang ditempati oleh keluarga bangsawan Haotian, keluarga Yuan, dan keluarga bangsawan Yin yang di daratan Beizhen ditentukan oleh asosiasi Changyuan. Bicara sampai di sini, Azula Haotian berhenti sejenak dan melanjutkan,
asosiasi Canyuan ini adalah pertarungan duel antara murid-murid generasi muda dari 3 keluarga. Semakin banyak kemenangan, semakin banyak wilayah yang didapatkan. Kalian benar-benar aneh. Harley Ye menghela nafas, membagi wilayah berdasarkan kekuatan generasi muda. Kenapa rasanya aneh? Ini adalah kontrak yang dibuat oleh leluhur dari 3 keluarga. Azula Haotian menjelaskan, tujuannya adalah untuk membagi wilayah dengan cara yang damai, untuk menghindari perang skala besar. Selama ribuan tahun, ketiga keluarga menjalankannya sesuai dengan kontrak ini. Rupanya begitu. Harley Ye menyentuh dagunya, memang pilihan yang baik meminta bantuan murid di daftar Feng Yun. Ini adalah suatu hal yang tidak ada pilihan. Azula Haotian mengangguk, tetapi menghela nafas tidak berdaya. Jika mau disalahkan, salahkan saja generasi muda keluarga bangsawan Haotian yang sangat tidak kompeten. Sudah beberapa tahun, keluarga bangsawan Haotian kami semua berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Kami hanya mendapat 20% dari wilayah daratan Beizhen. Keluarga Yin Yang dan keluarga Yuan masing-masing mendapatkan 40%. Perlu diketahui, ada banyak tambang batu spiritual di daratan Beizhen. Wilayahnya sangat banyak, tambang batu spiritual yang ditambang juga akan banyak. Untuk perkembangan keluarga selanjutnya, kami hanya bisa perlakukan orang lain dengan baik. Lalu kenapa kamu tidak mengundang seseorang yang lebih kuat? Harley Ye menatap Azula Haotian dengan curiga, kemudian tidak lupa melirik Yusmin Li. Dia peringkat ke-69, jika pergi bertarung, belum tentu bisa menang. Jika 2 keluarga lainnya juga mengundang murid di dalam daftar Feng Yun, bukankah itu hanya akan buang-buang waktu saja? Masalahnya murid-murid di dalam daftar Feng Yun, semuanya memiliki permintaan yang sangat keterlaluan. Azula Haotian menggelengkan kepalanya tak berdaya, harga yang harus dibayar terlalu besar. Keluarga bangsawan Haotian secara bertahap menurun selama bertahun-tahun dan tidak tahan dengan permintaan seperti itu. Tapi aku masih merasa seperti menggantung. Harley Ye berkata dengan santai. Jika adik Chen Ye ada di sini, betapa bagusnya. Azula Haotian mengerutkan bibirnya. Harley Ye terkekeh, tapi tidak menjawab. Teman seiman Haotian, mengingat meningkatnya kesulitan asosiasi kali ini, kami memiliki permintaan tambahan. Di saat keduanya sedang berbicara, kata-kata Master Chang Tian bergema di sisi lain. Teman seiman Chang Tian, katakanlah. Andrian Haotian tersenyum. Yaitu atas dasar membayar kami 3 juta batu spiritual, nikahkan ketiga putrimu dengan muridku, Yusmin. Bersambung. Bab 390. Mengambil kesempatan. Chang Tian, apakah kamu memanfaatkan kesempatan? Senyum di wajah Andrian Haotian perlahan menghilang, wajahnya tiba-tiba suram, dan ada kilatan dingin di matanya. Bukan hanya dia, tetapi Salihua dan para tetua keluarga bangsawan Haotian di aula semuanya menjadi dingin. Mengambil kesempatan secara terang-terangan. Pada saat ini, bahkan mulut Harley Ye memancarkan cahaya dingin. Meskipun dia masih memiliki penolakan besar terhadap keluarga bangsawan Haotian, meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap Azula Haotian mereka, tapi bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga bangsawan Haotian. Bagaimanapun juga, mereka adalah ketiga kakaknya. Sekarang, melihat orang luar mengambil keuntungan yang begitu keterlaluan dari situasi ini, dia yang memiliki darah keluarga bangsawan Haotian di dalam tulang, tentu saja tidak tahan melihatnya. Untuk sesaat, suasana di aula menjadi sangat tertekan. Andrian Haotian, kamu harus mengerti, jika kalian kalah lagi kali ini, maka akan sulit untuk bangkit lagi. Terhadap sepasang tatapan dingin, Master Chang Tian tersenyum ringan. Dibandingkan dengan masa depan keluarga bangsawan Haotian, hanya ada 3 anak perempuan, kalian.
Tak perlu katakan lagi, keluarga bangsawan Hao Tian aku tidak akan setuju. Sebelum Master Chang Tian selesai berbicara, Andrian Hao Tian menyelanya dengan suara dentang. Saat ini, Harley Ye masih merasa sangat lega. Jika dia mengorbankan kedua putrinya untuk masa depan keluarga, dia akan sangat kecewa pada Andrian Hao Tian. Untungnya, tampilan Andrian Hao Tian membuktikan bahwa dia adalah ayah yang baik. Setidaknya dalam hal ini, membuat Harley Ye memiliki sedikit kesan baik tentang dirinya. Aku rasa kamu harus memikirkannya sebelum menjawab. Master Chang Tian tertawa main-main. Dalam pertempuran Nanchu, keluarga bangsawan Hao Tian kamu mengalami kerugian besar, dan kamu juga mengalami cedera teknik. Jika di asosiasi kali ini gagal, keluarga bangsawan Hao Tian kamu pada dasarnya tidak memiliki masa depan lagi, dan tidak lama lagi akan ditelan oleh keluarga Yuan dan keluarga Yin Yang. Dibandingkan dengan semua ini, apakah ketiga putri ini terasa enggan? Bicara sampai di sini, Master Chang Tian tidak lupa melirik Azula Hao Tian dan yang lainnya. Selain itu, muridku, Yusmin juga merupakan naga di antara manusia. Bukankah dia layak untuk putrimu? Ingin aku menikah dengannya? Jangan banyak mimpi. Stephanie Hao Tian berkata dengan nada dingin. Muridmu ini orang yang seperti apa? Kamu sebagai guru lebih tahu daripada siapapun. Wanita tak berdosa yang meninggal secara tragis di tangannya, tidak ada 1000, setidaknya ada 800. Mendengar ini, wajah Yusmin Li tiba-tiba menjadi gelap. Adik Stephanie, saat berbicara perhatikan lidahmu. Siapa itu adikmu? Stephanie Hao Tian mendengus lagi. Kamu. Jadi, teman seiman Hao Tian, apa keputusanmu? Master Chang Tian melirik ke sini, lalu menatap Andrian Hao Tian dengan senyum ringan. Kamu tahu, tanpa muridku, Yusmin, kalian pasti akan kalah. Tak perlu dikatakan lagi, aku tidak akan setuju. Andrian Hao Tian mendengus dingin. Jika begitu, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Yusmin, ayo pergi ke keluarga bangsawan Yin Yang. Aku akan bantu kamu mengambil keputusan, layani mereka secara gratis. Master Chang Tian bangkit dan tersenyum menggoda. Andrian Hao Tian, tunggu saja kegagalan keluarga bangsawan Hao Tian kamu. Andrian Hao Tian tidak muncul dalam satu napas. Dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Melihat Andrian Hao Tian muntah darah, tawa kasar Master Chang Tian bahkan lebih tidak bermoral. Setelah berkata, dia hendak berbalik dan membawa Yusmin Li pergi bersamanya. Tentu saja, pada saat ini, sebuah suara panjang bergema di aula. Master Chang Tian, kan? Biarkan muridmu menungguku di panggung pertandingan, aku akan mengobrol dengannya. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya tatapan mata Master Chang Tian dan Yusmin Li, tetapi Andrian Hao Tian mereka semua fokus pada Harley Ye tanpa kecuali. Harley Ye, terutama Andrian Hao Tian dan yang lainnya, tidak pernah menyangka Harley Ye akan tiba-tiba berbicara. Bahkan orang bodoh pun bisa memahami apa yang dikatakan Harley Ye barusan. Dia akan bergabung dalam asosiasi Chang Yuan. Dan itu atas nama keluarga bangsawan Hao Tian. Di sini, Master Chang Tian telah mengarahkan pandangannya pada Harley Ye, dan tersenyum kasar. Bocah, kamu siapa? Namaku Herikin, peringkat ke-99 dalam daftar Feng Yun adalah aku. Harley Ye tersenyum santai. Apakah kamu Herikin? Master Chang Tian menyipitkan matanya. Seperti yang kamu dengar. Sambil berbicara, Harley Ye menuangkan segelas anggur untuk diri sendiri. Herikin, yang tidak pernah mengekspos wajahnya, ternyata memiliki etiket seperti ini. Di samping, Yusmin Li tertawa main-main, dagunya terangkat tinggi, matanya penuh provokasi dan penghinaan. Tingkat kultivasi masih alam zen yang benar-benar lelucon. Mendengar maksudmu, sepertinya kamu hebat sekali. Harley Ye meminum sedikit anggur,
sama sekali tidak menatap Yusmin Lee. Menghancurkanmu, satu tangan sudah cukup. Yusmin Lee tersenyum meremehkan. Hati-hati, jika bualan terlalu besar, akan mencelakakan diri, Harley Ye berkata sambil menggorek telinga. Setelah berbicara, dia tidak lupa mengibaskan kotoran telinga dengan anggun. Sepertinya kamu akan mencoba kekuatanku. Yusmin Lee menunjukkan gigi putihnya. Setelah berkata, dia ingin bergegas menuju Harley Ye, tetapi ditahan oleh Master Chang Tian. Di sini adalah keluarga bangsawan Hao Tian, berani bertindak di sini, kecuali merasa sudah bosan hidup. Andrian Hao Tian, jangan bilang ini adalah orang yang diundang oleh keluarga bangsawan Hao Tian kalian untuk bertarung. Master Chang Tian melirik Harley Ye, lalu memandang Andrian Hao Tian dengan tatapan main-main, tes. Lucu sekali, keluarga bangsawan Hao Tian saat ini sudah menurun sampai tingkat seperti ini. Mengundang murid daftar Feng Yun ke-99, sedang bercanda denganku. Andrian Hao Tian menarik napas dalam-dalam dan mencibir, memangnya kenapa jika aku mengundangnya, apakah kamu keberatan? Mendengar ini, wajah Master Chang Tian tiba-tiba menjadi gelap, dia mendengus dingin, bagus sekali. Antar tamu keluar, suara Andrian Hao Tian nyaring dan menggetarkan bumi. Tunggu saja kegagalan kalian. Master Chang Tian mendengus dingin, berbalik dan pergi. Teman seiman Chang Tian, tunggu sebentar. Tak lama kemudian, belasan tetua berambut putih berjalan masuk ke aula. Semua tampaknya adalah tetua agung dari keluarga bangsawan Hao Tian. Teman seiman Chang Tian, tunggu sebentar. Yoshua Hao Tian, yang memimpin, sangat cepat, dalam 2-3 langkah sudah datang ke depan Master Chang Tian, menggepalkan tangan dan tersenyum. Masalah ini bisa dibicarakan, masalah ini bisa dibicarakan. Bicara apa lagi? Kepala keluargamu sudah mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Master Chang Tian mendengus dingin. Setelah berkata, Master Chang Tian tidak lupa melirik Harley Ye, dan berkata dengan nada aneh, lagi pula, kalian semua sudah mengundang orang, tidak membutuhkan kami lagi. Saat kata-kata itu terucap, Master Chang Tian hendak mengangkat kakinya dan pergi. Teman seiman Chang Tian, bicarakan baik-baik. Yoshua Hao Tian buru-buru meraih Master Chang Tian, ini salah paham, mana mungkin kami mengundang orang peringkat ke-99 mewakili keluarga bangsawan Hao Tian untuk bertarung. Adapun permintaan Master Chang Tian, keluarga bangsawan Hao Tian aku setuju. Aku tidak setuju. Andrian Hao Tian tiba-tiba berteriak. Andrian Hao Tian, kamu adalah seorang kepala keluarga. Yoshua Hao Tian berkata dengan dingin, mungkinkah demi masa depan keluarga bangsawan Hao Tian, kamu bahkan enggan menyerahkan beberapa putrimu? Sejak kapan keluarga bangsawan Hao Tian aku sampai menjual putri demi masa depan? Andrian Hao Tian berkata dengan nada dingin, jangankan putriku, jika itu gadis manapun di keluarga bangsawan Hao Tian aku juga tidak akan setuju. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan. Yoshua Hao Tian melirik Andrian Hao Tian, aku menunggu anggota Dewan Tetua, lebih dari 60% orang sudah setuju. Masalah ini, tidak bisa sesuka hati kamu. Kepala keluarga bangsawan Hao Tian adalah aku, Andrian Hao Tian. Andrian Hao Tian berteriak dengan dingin dan penuh emosional, menyebabkan seluruh aula bergemuruh. Keputusan aku adalah keputusan Dewan Tetua. Kamu antar tamu keluar. Andrian Hao Tian mendengus dingin, langsung menyela kata-kata Yoshua Hao Tian. Bagus sekali, ini benar-benar luar biasa. Master Chang Tian tertawa nakal, melirik Andrian Hao Tian, kemudian melirik Harley Ye, Yusmin, ayo kita pergi. Teman seiman Chang Tian, masalah ini bisa dibicarakan, kita. Tidak perlu lagi, aku sudah memutuskan untuk pergi ke keluarga bangsawan Yin Yang, kalian tunggu saja kegagalannya.
Bersambung.